Oke, hai semuanya. Ketemu lagi sama aku Oka. Dan aku bakal lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api. Dan kucing aku, Bubu. Chapter sekarang kita udah masuk ke chapter 16. Kita langsung mulai aja. Chapter 16, Piala Api. Aku tak percaya, kata Ron terpesona sementara murid-murid Hogwarts kembali berderet setelah rombongan Durmstrang melewati undakan. Krum, Harry, Victor Krum. Astaga Ron, dia cuma pemain Quidditch, kata Hermione. Cuma pemain Quidditch, kata Ron memandang Hermione seakan tak mempercayai telinganya. Hermione, dia salah satu seeker terbaik di dunia. Aku tak mengira dia masih sekolah. Oh my god. Oke. Sementara mereka memasuki aula depan bersama murid-murid Hogwarts lain menuju aula besar, Harry melihat Lee Jordan melompat-lompat agar bisa lebih jelas melihat ke belakang bagian kepala Krum. Beberapa anak perempuan kelas 6 sambil berjalan mencari-cari di dalam saku mereka dengan panik. Aduh, sial, aku tidak bawa satu pena bulu pun. Menurutmu apakah dia mau menandatangani topiku dengan lipstik? Astaga, kata Hermione angkuh ketika mereka melewati gadis-gadis yang sekarang cekcok soal lipstik itu. Aku juga mau minta tanda tangannya, kata Ron. Kau bawa pena bulu tidak, Harry? Tidak, semuanya ada di tas. Semuanya ada di atas dalam tasku, kata Harry. Mereka berjalan menuju meja Gryffindor dan duduk. Ron memilih tempat duduk yang menghadap ke pintu karena Krum dan teman-temannya dari Durmstrang masih bergerombol di depan pintu. Rupanya bingung mau duduk di mana. Murid-murid Beauxbaton telah memilih duduk di meja Ravenclaw. Mereka memandang berkeliling aula besar dengan muram. 3 di antara mereka masih memegangi scarf dan shawl yang mengerudungi kepala mereka. Kan tidak dingin-dingin amat, kata Hermione sebal. Kenapa mereka tidak membawa mantel? Kesini, duduk sini, desis Ron. Kesini, Hermione minggir, sisakan tempat. Apa? Terlambat, kata Ron getir. Victor Krum dan teman-temannya telah duduk di meja Slytherin. Harry bisa melihat Malfoy, Crabbe, dan Goyle sangat puas. Sementara Harry memandang Malfoy membungkuk untuk bicara kepada Krum. Yah, betul. Bermanis-manislah kepadanya, Malfoy, kata Ron pedas. Pasti Krum bisa melihat orang seperti apa dia sebetulnya. Pasti dia sudah biasa dengan orang-orang yang biasa menjilat. Di mana mereka tidur ya? Kita bisa menawari mereka tidur di kamar kita, Harry. Aku tak keberatan menyerahkan tempat tidurku. Aku bisa tidur di depan. Hermione mendengus. Mereka tampak lebih riang daripada anak-anak Beauxbaton, komentar Harry. Anak-anak Durmstrang melepas mantel bulu mereka yang berat dan mendongak menatap langit-langit hitam bertabur bintang dengan ekspresi penuh minat. 2 orang di antara mereka mengangkat piring dan piala emas dan menelitinya. Tampak terkesan sekali. Di meja guru, Filch si penjaga sekolah menambah kursi-kursi. Dia memakai jas butut tuanya yang berjamur untuk menghormati pesta ini. Harry heran melihatnya menambahkan 4 kursi, masing-masing 2 di kanan kiri Dumbledore. Kan cuma ada tambahan 2 orang, kata Harry. Kenapa Filch menaruh 4 kursi? Siapa lagi yang akan datang? Kata Ron tak paham. Dia masih menatap Krum dengan penuh minat. Setelah semua anak memasuki aula besar dan duduk di meja masing-masing, para guru masuk, berjalan ke meja guru dan duduk. Yang berjalan paling belakang adalah Profesor Dumbledore, Profesor Karkaroff, dan Madame Maxim. Ketika kepala sekolah mereka muncul, murid-murid Beauxbaton langsung melompat berdiri. Beberapa anak Hogwarts tertawa. Meskipun demikian, rombongan Beauxbaton tidak tampak malu dan belum duduk lagi sebelum Madame Maxim duduk di sebelah kiri Dumbledore. Dumbledore tetap berdiri dan aula besar menjadi sunyi senyap. Selamat malam anak-anak, para guru, para hantu, dan terutama para tamu, kata Dumbledore tersenyum kepada murid-murid dari luar negeri. Dengan sukacita besar aku menyambut kedatangan kalian semua di Hogwarts.
Aku berharap dan percaya selama kalian tinggal di sini, kalian akan nyaman dan senang. Salah seorang anak Bubaton yang masih memegangi selendang dan mengerudungi kepalanya tertawa yang kentara sekali mengejek. Tidak ada yang menyuruhmu tinggal, bisik Hermione siap berperang dengannya. Turnamen akan dibuka resmi seusai pesta ini, kata Dumbledore. Oh my god. Oh, sorry. Sampai mana tadi? Oh ya. Sekarang aku mengundang kalian semua untuk makan, minum, dan anggap saja ini rumah sendiri. Dia duduk dan Harry melihat Karkaroff langsung membungkuk mengajaknya bicara. Piring-piring di depan mereka dipenuhi makanan seperti biasa. Para peri rumah di dapur rupanya mengeluarkan seluruh kepiawaian mereka. Di depan mereka tersaji lebih banyak jenis masakan daripada yang pernah dilihat Harry, termasuk beberapa yang jelas sekali asing. Apa itu? Tanya Ron menunjuk sepiring besar kerang bersaus di sebelah piring daging panggang. Bulabaisi, kata Hermione. Buset, kata Ron. Masakan Perancis, kata Hermione. Aku pernah makan waktu liburan musim panas 2 tahun yang lalu. Enak sekali. Iya deh, kata Ron mengambil puding. Aula besar rasanya jauh lebih penuh daripada biasanya, walaupun cuma ketambahan 20 anak. Mungkin karena seragam mereka yang berwarna lain kelihatan mencolok sekali di tengah jubah hitam Hogwarts. Sekarang setelah membuka mantel mereka, tanpa anak-anak Durmstrang memakai jubah merah darah, Hagrid memasuki aula melalui pintu di belakang meja guru 20 menit setelah pesta dimulai. Dia menyelinap ke tempat duduknya di ujung meja dan melambai kepada Harry, Ron, dan Hermione dengan tangan yang berbebat-bebat tebal. Skirtnya oke-oke saja, Hagrid, seru Harry. Sehat semua, balas Hagrid riang. Ya, aku yakin begitu, kata Ron santai. Rupanya mereka akhirnya menemukan makanan yang mereka suka. Iya kan, Hagrid? Iya kan, jari-jari Hagrid? Pada saat itu terdengar suara berkata, maaf, kalian mau Bulabaisi itu? Rupanya si gadis Bubaton yang tertawa waktu Dumbledore berpidato. Dia akhirnya melepas selendangnya. Rambutnya yang panjang keperakan menjuntai sampai hampir mencapai pinggangnya. Matanya besar, dalam, berwarna biru tua, dan giginya sangat rata dan putih. Wajah Ron langsung ungu. Dia menatap si gadis, membuka mulut untuk menjawab, tapi tak ada suara yang keluar kecuali bunyi kumur samar-samar. Tidak, silahkan, kata Harry mendorong piringnya ke arah gadis itu. Kalian sudah tidak mau tambah lagi? Tidak, jawab Ron menahan nafas. Ya, enak sekali. Si gadis mengangkat piring itu dan membawanya hati-hati ke meja Ravenclaw. Ron masih terbelalak menatapnya, seakan dia belum pernah melihat anak perempuan. Harry tertawa. Suara tawanya rupanya menyadarkan Ron. Dia Vela, katanya parau kepada Harry. Tentu saja bukan, tukas Hermione masam. Orang lain tak ada yang melongo seperti orang idiot melihatnya. Tetapi Hermione tidak sepenuhnya benar. Ketika si gadis menyeberangi aula, banyak kepala anak laki-laki yang menoleh dan beberapa di antaranya mendadak untuk sementara tak bisa bicara, persis seperti Ron. Percaya deh, dia bukan cewek normal, kata Ron mencondongkan dirinya supaya dia bisa melihatnya lebih jelas. Tidak ada yang seperti itu di Hogwarts. Cewek Hogwarts oke juga, kata Harry tanpa berpikir. Cho kebetulan duduk hanya beberapa kursi jauhnya dari si gadis berambut perak. Kalau mata kalian berdua sudah balik ke tempatnya, kata Hermione tegas, kalian akan bisa melihat siapa yang baru saja datang. Dia menunjuk ke meja guru. Kedua kursi yang kosong baru saja terisi. Ludo Bagman duduk di sebelah Profesor Karkaroff, sementara Mr. Crouch, Bos Percy, di sebelah Madame Maxime. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya Harry keheranan. Mereka mengorganisir turnamen Triwizard kan? Kata Hermione. Kurasa mereka ingin berada di sini untuk menyaksikan pembukaannya. Ketika makanan penutup disajikan, mereka melihat beberapa jenis makanan asing juga. Ron meneliti sepiring blanc mange pucat
lalu dengan hati-hati menggesernya beberapa senti ke sebelah kanannya supaya terlihat jelas dari meja Ravenclaw. Tetapi rupanya si gadis yang secantik Bella sudah kenyang dan tidak datang mengambilnya. Begitu piring-piring emas telah dibersihkan, Dumbledore berdiri lagi. Ketegangan yang menyenangkan memenuhi aula. Harry bergairah, ingin tahu apa yang akan terjadi. Beberapa kursi dari mereka, Fred dan George mencondongkan tubuh ke depan menatap Dumbledore penuh konsentrasi. Saatnya telah tiba, kata Dumbledore tersenyum berkeliling ke arah lautan wajah yang mendongak. Turnamen Triwizard akan segera dimulai. Aku ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum petinya dibawa masuk. Apa? Gumam Harry. Ron mengangkat bahu. Sekedar memperjelas prosedur yang akan kita ikuti tahun ini. Tetapi pertama-tama, izinkan aku memperkenalkan bagi yang belum mengenal mereka, Mr. Bartemius Crouch, Kepala Departemen Kerjasama Sihir Internasional. Dan di sana sini terdengar tepukan sopan. Dan Mr. Ludo Bagman, Kepala Departemen Permainan dan Olahraga Sihir. Terdengar tepukan yang lebih keras untuk Bagman, mungkin karena ketenarannya sebagai beater atau sesederhana saja karena dia tampak jauh lebih menyenangkan. Dia menyambutnya dengan lambaian riang. Bartemius Crouch tidak tersenyum ataupun melambai ketika namanya disebut, mengingat dia dalam setelan jasnya yang rapi waktu Piala Dunia Quidditch. Harry berpendapat dia malah tampak ganjil memakai jubah penyihir. Kumis sikat giginya yang belahan rambutnya yang super rapi tampak aneh sekali di sebelah rambut dan jenggot panjang Dumbledore. Mr. Bagman dan Mr. Crouch telah bekerja tak kenal lelah selama beberapa bulan terakhir ini mempersiapkan penyelenggaraan turnamen Triwizard, Dumbledore meneruskan. Dan mereka akan bergabung denganku, Profesor Karkaroff dan Madame Maxim dalam dewan juri yang akan menilai usaha para juara. Begitu kata juara disebut, perhatian anak-anak yang mendengarkan semakin tajam. Mungkin Dumbledore memperhatikan keheningan yang mendadak melanda karena dia tersenyum ketika berkata, "Petinya tolong, Mr. Filch." Filch yang sejak tadi bersembunyi tanpa ada yang memperhatikan di sudut aula yang jauh, sekarang mendekati Dumbledore dengan menggotong peti kayu besar bertatahkan permata. Peti itu tampak sudah sangat tua. Gumam ketertarikan terdengar di antara anak-anak. Dennis Creevy malah sampai berdiri di atas kursi supaya bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi karena dia kecil mungil, kepalanya hampir tidak lebih tinggi dari kepala teman-temannya. Instruksi pelaksanaan tugas-tugas yang akan dihadapi para... Oh my god. Oke, sorry. Instruksi pelaksanaan tugas-tugas yang akan dihadapi para juara tahun ini sudah diperiksa oleh Mr. Crouch dan Mr. Bagman, kata Dumbledore ketika Filch meletakkan peti itu dengan hati-hati di atas meja di depannya. Dan mereka sudah menyelesaikan persiapan yang dibutuhkan untuk masing-masing tantangan. Akan ada 3 tugas dilaksanakan dalam rentang waktu sepanjang tahun ajaran. Ketiga tugas ini akan mengetes para juara dalam berbagai hal. Kecakapan sihir mereka, keberanian mereka, kelihayan mereka menarik kesimpulan, dan tentu saja kemampuan mereka dalam menghadapi bahaya. Mendengar kata terakhir Dumbledore, aula total sunyi senyap, seakan ada tak seorang pun bernafas. Seperti yang telah kalian ketahui, 3 juara akan bersaing dalam turnamen. Dumbledore meneruskan dengan tenang. 1 juara dari masing-masing sekolah yang berpartisipasi. Mereka akan dinilai berdasarkan bagaimana prestasi mereka dalam masing-masing tugas. Dan juara yang mengumpulkan jumlah nilai terbanyak setelah pelaksanaan ketiga tugas akan memenangkan Piala Triwizard. Ketiga juara akan dipilih oleh penyeleksi yang tidak berpihak, yaitu Piala Api. Dumbledore sekarang mengeluarkan tongkat sihirnya dan mengetuk bagian atas peti 3 kali. Tutup peti perlahan membuka. Dumbledore menjangkau ke dalamnya dan mengeluarkan piala kayu besar yang kasar buatannya.
Piala itu sama sekali tak akan menarik perhatian kalau saja tidak dipenuhi nyala api biru yang menari-nari sampai ke tepinya. Dumbledore menutup peti dan meletakkan piala dengan hati-hati di atasnya, sehingga bisa dilihat jelas oleh semua orang di aula besar. Siapa saja yang berminat mendaftarkan diri sebagai juara harus menuliskan nama dan sekolahnya dengan jelas di atas secarik perkamen dan memasukkannya ke dalam piala, kata Dumbledore. Para peminat punya waktu 24 jam untuk memasukkan nama mereka. Besok malam Halloween, si piala akan mengembalikan 3 nama yang dinilainya paling layak mewakili sekolah masing-masing. Piala ini akan diletakkan di aula depan malam ini, supaya mudah dicapai oleh siapapun yang ingin ikut bertanding. Untuk memastikan agar tak ada pelajar di bawah umur yang menyerah terhadap godaan, kata Dumbledore, aku akan membuat lingkaran batas usia di sekeliling piala setelah piala ini diletakkan di aula depan. Tak seorang pun yang berusia di bawah 17 tahun akan bisa melewati lingkaran ini. Yang paling akhir, aku ingin menekankan kepada kalian yang berminat ambil bagian bahwa turnamen ini tak bisa dianggap enteng. Begitu juara telah dipilih oleh Piala Api, dia wajib mengikuti turnamen sampai akhir. Pemasukan nama kalian ke dalam piala merupakan kontrak sihir yang mengikat. Tak boleh berubah pikiran kalau kalian sudah terpilih menjadi juara. Karena itu kalian harus yakin benar bahwa kalian sepenuh hati bersedia bermain sebelum memasukkan nama ke dalam piala. Sekarang kurasa sudah tiba waktunya untuk tidur. Selamat tidur kepada semuanya. Lingkaran batas usia, kata Fred Weasley. Matanya berkilat-kilat ketika mereka semua berjalan ke pintu yang menuju aula depan. Nah, lingkaran itu akan tertipu oleh ramuan penua kan? Dan begitu namamu sudah di dalam piala, kau tertawa. Piala itu tak akan bisa membedakan apakah kau sudah 17 atau belum. Tapi kurasa siapapun yang berumur di bawah 17 tahun tak akan punya kesempatan, kata Hermione. Kita belum belajar cukup banyak. Terserah kau, kata George pendek. Kau akan berusaha ikut kan, Harry? Sekilas Harry teringat peringatan keras Dumbledore bahwa pelajar di bawah 17 tahun dilarang memasukkan namanya. Tetapi kemudian gambaran menyenangkan dirinya memenangkan turnamen Triwizard memenuhi kepalanya lagi. Dia bertanya dalam hati, seberapa marahnya Dumbledore kalau ada anak di bawah 17 tahun yang berhasil melewati lingkaran batas usia. Di mana dia? Tanya Ron yang tidak mendengarkan sepatah pun pembicaraan ini, melainkan sibuk mencari-cari Krum di tengah kerumunan. Dumbledore tidak bilang di mana anak-anak Durmstrang tidur kan? Tetapi pertanyaan ini langsung terjawab. Mereka sedang melewati meja Slytherin ketika Karkaroff bergegas mendekati murid-muridnya. Kita kembali ke kapal, katanya. Victor, bagaimana perasaanmu? Apa kau makan cukup? Perlukah aku memesan anggur gandum dari dapur? Harry melihat Krum menggeleng sambil memakai kembali mantel bulunya. Profesor, saya ingin minum anggur, kata salah seorang murid Durmstrang yang lain penuh harap. Aku tidak menawarimu, Polyakov, bentak Karkaroff. Sikap kebapaannya yang hangat mendadak saja lenyap. Kulihat makanan menetesi lagi bagian depan jubahmu, menjijikkan. Karkaroff berbalik dan memimpin murid-muridnya ke pintu. Mencapai pintu pada saat yang bersamaan dengan Harry, Ron, dan Hermione. Harry berhenti untuk memberi kesempatan mereka lewat terlebih dahulu. Terima kasih, kata Karkaroff sambil lalu mengelilinginya. Dan kemudian Karkaroff membeku. Dia menoleh lagi dan memandang Harry seakan tak mempercayai matanya. Di belakang kepala sekolah mereka, anak-anak Durmstrang ikut berhenti. Mata Karkaroff perlahan merayap naik memandang wajah Harry dan terpaku pada bekas lukanya. Anak-anak Durmstrang ikut memandang Harry dengan penasaran. Dari sudut matanya, Harry melihat beberapa wajah mereka mulai paham. Si anak laki-laki yang bagian depan jubahnya belepotan makanan menyodok gadis di sebelahnya dengan terang-terangan, menunjuk bekas luka di dahi Harry. Yah, itu Harry Potter, kata suara menggeram dari belakang mereka.
Profesor Karkaroff berputar. Oh sorry, itu Harry Potter, kata suara menggeram dari belakang mereka. Profesor Karkaroff berputar. Mad-Eye Moody berdiri bertumpu pada tongkatnya. Mata gaibnya mendelik memandang kepala sekolah Durmstrang tanpa kedip. Wajah Karkaroff langsung pucat pasi. Campuran kemurkaan dan ketakutan menyelimutinya. Kau, katanya, memandang Moody seakan tak yakin melihatnya. Aku, kata Moody suram. Dan kalau kau tak perlu bicara dengan Potter, Karkaroff, silahkan jalan terus. Kau memblokir pintu. Memang benar, separuh murid di dalam aula sekarang menanti di belakang mereka, saling berjingkat melongok dari bahu temannya untuk mengetahui apa penyebab kemacetan ini. Tanpa sepatah kata pun lagi, Profesor Karkaroff membawa murid-muridnya pergi bersamanya. Moody menatapnya sampai dia lenyap dari pandangan. Mata gaibnya terpancar di punggung Karkaroff, wajahnya yang penuh bekas luka dipenuhi kebencian mendalam. Is that the end of the chapter? No, masih panjang. Oh my god, masih panjang banget. Karena esok harinya Sabtu, sebagian besar anak-anak biasanya sarapan lebih siang. Meskipun demikian, ternyata bukan hanya Harry, Ron, dan Hermione yang bangun lebih awal dari kebiasaan mereka pada akhir minggu. Ketika mereka turun ke aula depan, mereka melihat kira-kira 20 anak sudah berada di situ. Beberapa di antaranya mengunyah roti panggang. Semua menonton piala api. Piala itu diletakkan di tengah aula, di atas bangku yang biasanya menjadi singgasana topi seleksi. Garis tipis keemasan telah tergambar di lantai membentuk lingkaran bergaris setengah 6 meter. Sudah ada yang memasukkan nama? Ron menanyai anak perempuan kelas 3 dengan bersemangat. Semua anak Durmstrang, anak itu menjawab. Tapi aku belum lihat anak Hogwarts satupun. Taruhan, pasti mereka memasukkan nama semalam setelah kita semua tidur, kata Harry. Kalau aku ikut, aku begitu. Aku tak mau ada yang lihat. Bagaimana kalau pialanya langsung memuntahkan lagi namamu? Ada yang tertawa di belakang Harry ketika dia menoleh. Dilihatnya, Fred, George, dan Lee Jordan bergegas menuruni tangga. Ketiganya tampak hangat bergairah. Beres, bisik Fred penuh kemenangan kepada Harry, Ron, dan Hermione. Baru saja kami minum. Apa? Tanya Ron. Ramuan penua otak kerbau. Ramuan penua otak kerbau, kata Fred. Masing-masing setetes, kata George menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan gembira. Kami cuma perlu lebih tua beberapa bulan. Kami akan membagi 3 hadiah 1000 galian. Itu kalau salah satu dari kami menang, kata Lee nyengir lebar. Aku tak yakin ini akan berhasil, Hermione memperingatkan. Aku yakin Dumbledore pasti sudah memperhitungkan ini. Fred, George, dan Lee mengabaikannya. Siap, kata Fred penuh semangat kepada kedua sekongkolnya. Ayo, kalau begitu, aku duluan. Harry mengawasi terpesona ketika Fred menarik secarik perkamen dan dalam sakunya yang bertulisan Fred Weasley Hogwarts. Fred berjalan sampai ke tepi, bungkam, dan berdiri berjingkat seperti penyelam yang siap terjun dari ketinggian 15 meter. Kemudian diawasi pandangan semua anak yang ada di aula depan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah melewati garis. Untuk Aku tak yakin ini akan berhasil, Hermione memperingatkan. Aku yakin Dumbledore pasti sudah memperhitungkan ini. Fred, George, dan Lee mengabaikannya. Siap, kata Fred penuh semangat kepada kedua sekongkolnya. Ayo, kalau begitu, aku duluan. Harry mengawasi terpesona ketika Fred menarik secarik perkamen dari dalam sakunya yang bertuliskan Fred Weasley Hogwarts. Fred berjalan sampai ke tepi lingkaran dan berdiri berjingkat seperti penyelam yang bersiap terjun dari ketinggian 15 meter.
Kemudian diawasi pemandangan semua anak yang ada di aula depan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah melewati garis. Selama sepersekian detik, Harry mengira dia berhasil. George jelas mengira begitu, karena dia mengeluarkan peki kemenangan dan melompat menyusul Fred. Tetapi saat berikutnya, terdengar bunyi desis keras dan si kembar terlempar dari dalam lingkaran emas seakan mereka dilontarkan oleh hantaman tongkat golf yang tak kelihatan. Mereka mendarat kesakitan sekitar 3 meter dari lingkaran di lantai batu yang dingin, dan sebagai tambahan rasa sakit yang mereka derita, terdengar bunyi plop keras dan di dagu keduanya muncul begitu saja jenggot putih panjang yang identik. Aula depan dipenuhi tawa keras. Bahkan Fred dan George ikut tertawa setelah mereka bangun dan melihat jenggot masing-masing. "Kan sudah kuperingatkan," kata suara dalam yang geli. Semua anak menoleh dan melihat Profesor Dumbledore keluar dari aula besar. Dia memandang Fred dan George, matanya berkilauan. "Kusarankan kalian berdua menemui Madame Pomfrey. Dia sudah menangani Miss Fawcett dari Ravenclaw dan Mr. Summers dari Hufflepuff. Keduanya memutuskan untuk menuakan diri sedikit juga. Meskipun harus kuakui, jenggot mereka berdua tak sebagus jenggot kalian." Fred dan George pergi ke rumah sakit di sayap kastil ditemani Lee yang terbahak-bahak. Harry, Ron, dan Hermione yang juga terkekeh masuk ke aula besar untuk sarapan. Dekorasi aula besar sudah berubah pagi ini, karena ini hari Halloween. Segerombolan kelelawar hidup berterbangan di sekeliling langit-langit sihir, sementara ratusan labu kuning yang sudah diukir membentuk kepala menyeringai dari segala sudut. Harry mengajak kedua sahabatnya ke tempat Dean dan Seamus yang sedang mendiskusikan murid-murid Hogwarts yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang mungkin mendaftar. Ada isu bahwa Warrington bangun pagi-pagi sekali dan memasukkan namanya. Dean memberitahu Harry, "Anak Slytherin yang mirip kukang itu." Harry yang pernah bermain Quidditch melawan Warrington menggelengkan kepalanya dengan jijik. "Mana bisa juara kita anak Slytherin? Dan semua anak Hufflepuff membicarakan Diggory," kata Seamus penuh penghinaan. "Tapi dugaanku dia tak akan mau ambil risiko mencederai wajah cakepnya." "Dengar," kata Hermione tiba-tiba. Terdengar sorakan riuh di aula depan. Mereka semua berbalik dan melihat Angelina Johnson masuk ke dalam aula besar tersenyum malu-malu. Gadis jangkung berkulit hitam yang bermain sebagai chaser tim Quidditch Gryffindor itu berjalan ke tempat mereka, duduk dan berkata, "Nah, sudah kulakukan. Aku baru saja memasukkan namaku." "Ya, benar," kata Ron tampak terkesan. "Apa kau sudah 17 tahun?" tanya Harry. "Aku ulang tahun minggu lalu," kata Angelina. "Wah, senang sekali ada anak Gryffindor yang mendaftar," kata Hermione. "Aku benar-benar berharap kau terpilih, Angelina." "Trims Hermione," kata Angelina tersenyum kepadanya. "Ya, lebih baik kau daripada cowok cantik Diggory itu," kata Seamus, membuat beberapa anak Hufflepuff yang melewati meja mereka mendelik marah kepadanya. "Acara kita apa ya hari ini?" Ron bertanya kepada Harry dan Hermione seusai sarapan dan mereka meninggalkan aula besar. Kita belum mengunjungi Hagrid," kata Harry. "Oke," kata Ron, "asal dia tidak minta kita menyumbang jari saja buat skirtnya." Wajah Hermione mendadak bergairah. "Aku baru sadar, aku belum meminta Hagrid untuk bergabung dengan SPEW," katanya cerah. "Tunggu sebentar ya, aku naik dulu mengambil rencananya." "Gawat amat sih dia," kata Ron putus asa ketika Hermione berlari menaiki tangga pualam. "Hei Ron," kata Harry tiba-tiba, "temanmu tuh." Anak-anak Bubaton sedang memasuki pintu depan, di antaranya si gadis villa. Anak-anak Hogwarts yang berkerumun di sekeliling piala api mundur memberi tempat, memandang mereka dengan bergairah. Madame Maxim mengikuti murid-muridnya masuk aula depan dan mengatur mereka dalam satu barisan. Satu demi satu anak-anak Bubaton melewati lingkaran batas usia dan memasukkan perkamen mereka ke dalam lidah api biru putih. Setiap kali satu nama masuk, apinya sekejap berubah merah dan menyemburkan bunga-bunga api. "Menurutmu, apa yang akan dilakukan mereka yang tidak terpilih?"
Ron bergumam kepada Harry ketika si gadis villa memasukkan perkamennya ke dalam piala api. Apakah mereka kembali ke sekolahnya atau tetap di sini untuk menonton turnamen? Entah, kata Harry. Tetap di sini kukira. Madam Maxim kan jadi juri. Setelah semua anak Bu Baton memasukkan nama mereka, Madam Maxim mengajak mereka meninggalkan aula dan keluar ke halaman lagi. Mereka tidur di mana sih? Tanya Ron bergerak ke pintu depan dan mengawasi mereka. Bunyi gemercing keras di belakang mereka memberitahukan Hermione sudah kembali dengan kotak lencana SPEW-nya. Oh, bagus, kau cepat, kata Ron, dan dia melompat menuruni undakan batu. Matanya terpancang pada punggung si gadis villa yang sekarang sudah separuh jalan menyeberangi lapangan bersama Madam Maxim. Mendekati pondok Hagrid di tepi hutan terlarang, misteri tempat delegasi Bu Baton tidur terpecahkan. Kereta raksasa berwarna biru mereka diparkirkan kira-kira 200 meter dari pintu depan pondok Hagrid dan anak-anak sedang kembali memasukinya. Kuda-kuda terbang sebesar gajah yang menariknya sedang merumput dalam lapangan berpagar di sebelahnya. Harry mengetuk pintu Hagrid dan gonggongan keras Fang langsung menyambutnya. Sudah waktunya, kata Hagrid setelah membuka pintu. Kukira kalian sudah lupa di mana aku tinggal. Kami sibuk sekali, Hermione mendadak berhenti, terkesima menatap Hagrid kehilangan kata-kata. Hagrid memakai setelannya yang paling bagus dan paling mengerikan, setelan coklat berbulu, plus dasi kotak jingga kuning. Tetapi ini belum seberapa. Yang lebih gawat lagi, rupanya dia berusaha menjinakkan rambutnya menggunakan minyak pelumas banyak-banyak. Sekarang rambutnya yang licin diikat jadi dua kuncir. Mungkin tadinya dia mencoba buntut kuda seperti Bill, tapi ternyata rambutnya terlalu banyak. Penampilan baru ini sama sekali tak sesuai untuk Hagrid. Selama beberapa saat Hermione cuma bisa terbelalak. Kemudian tanpa jelas dia memutuskan untuk tidak berkomentar. Hermione berkata, di mana skirtnya? Di luar, di dekat kebun labu kuning, jawab Hagrid riang. Mereka tambah besar, sudah hampir semeter sekarang. Repotnya mereka mulai saling bunuh. Begitu, kata Hermione melontarkan pandangan mencegah kepada Ron yang melongo, memandang gaya sisiran Hagrid yang ajaib dan baru saja membuka mulut untuk mengomentarinya. Yah, kata Hagrid sedih, tapi sudah beres. Aku sudah masukkan mereka dalam kotak sendiri-sendiri. Masih ada kira-kira 20. Wah, untung benar, kata Ron. Hagrid tak menyadari Ron menyindirnya. Pondok Hagrid hanya terdiri atas satu ruangan. Di salah satu sudutnya ada tempat tidur raksasa tertutup selimut perca. Meja dan kursi raksasa semodel berdiri di depan perapian. Di bawah daging dan burung asap yang bergelantungan dari langit-langit, mereka duduk di depan meja sementara Hagrid mulai membuat teh. Dan segera saja mereka asyik membicarakan turnamen Three Wizard. Hagrid tampak sama bergairahnya dengan mereka. Kalian tunggu, katanya nyengir. Kalian tunggu saja. Kalian akan lihat sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Tugas pertama. Tapi aku tak boleh bilang. Teruskan Hagrid. Harry, Ron, dan Hermione membujuknya. Tetapi Hagrid cuma menggeleng dan tersenyum. Aku tak mau rusak kesenangan kalian, kata Hagrid. Tapi pasti spektakuler. Para juara itu akan sibuk sekali. Tak pernah kuduga dalam hidupku aku masih alami turnamen Three Wizard diselenggarakan lagi. Mereka akhirnya makan siang dengan Hagrid, meskipun tidak banyak yang mereka makan. Hagrid mengatakan dia membuat kaserol daging, tetapi setelah Hermione menemukan cakar dalam piring kaserolnya, dia, Harry, dan Ron agak kehilangan nafsu makan. Meskipun demikian, mereka menikmati memancing Hagrid agar mau memberitahu mereka apa saja kira-kira tugas-tugas dalam turnamen. Berspekulasi siapa di antara para pendaftar yang akan terpilih sebagai juara dan bertanya-tanya apakah Fred dan George sudah tak berjenggot lagi.
Selepas tengah hari gerimis mulai turun, nyaman sekali duduk di depan perapian, mendengar rintik lembut gerimis di jendela, mengawasi Hagrid menisik kaos kakinya dan berdebat dengan Hermione soal peri rumah. Karena Hagrid menolak mentah-mentah bergabung dengan SPEW ketika Hermione menunjukkan rencananya kepadanya. Itu sama saja dengan berbuat tidak baik kepada mereka, Hermione, katanya serius, menusukkan jarum tulang besar dengan benang kuning tebal ke kaos kakinya. Sudah bawaan mereka pelihara manusia, itu yang mereka suka, paham? Kau akan buat mereka sedih kalau kau ambil kerjaan mereka dan singgung perasaan mereka kalau kau mau coba bayar mereka. Tetapi Harry membebaskan Dobby dan Dobby senang sekali, kata Hermione. Dan kami dengar dia sekarang minta gaji. Ya, memang selalu ada yang aneh. Aku tak bilang tak akan ada peri aneh yang mau kebebasan, tapi kau akan susah bujuk sebagian besar dari mereka. Jangan lakukan itu, Hermione. Hermione kelihatan sangat jengkel dan memasukkan kembali lencananya ke dalam saku mantelnya. Pukul 5:30 hari sudah gelap. Ron, Harry, dan Hermione memutuskan sudah waktunya mereka kembali ke kastil dan ikut pesta Halloween. Dan yang lebih penting lagi, mendengar pengumuman siapa yang menjadi juara sekolah. Aku ikut kalian, kata Hagrid menyingkirkan jahitannya. Tunggu sebentar. Hagrid bangkit, berjalan ke lemari laci di sebelah tempat tidurnya dan mulai mencari-cari sesuatu di dalamnya. Mereka tidak begitu memperhatikan sampai bau yang benar-benar memuakkan menusuk hidung mereka. Terbatuk-batuk, Ron bertanya, Hagrid, apa sih itu? Kata Hagrid berbalik dengan botol besar di tangan. Kalian tidak suka? Apa itu aftershave? Tanya Hermione dengan suara agak tersedak. Eau de Cologne? Gumam Hagrid, mukanya berwarna merah. Mungkin aku pakai kebanyakan, katanya. Kucuci dulu, tunggu. Dia keluar pondok dan mereka melihatnya mencuci tangan dan muka dengan bersemangat di tong air di depan jendela. Eau de Cologne? Cologne? I don't know. Tanya Hermione keheranan. Hagrid? Dan bagaimana dengan rambut dan setelannya? Tanya Harry pelan. Lihat, kata Ron tiba-tiba menunjuk ke luar jendela. Hagrid baru saja menegakkan diri dan berbalik. Kalau tadi wajahnya berwarna merah, itu bukan apa-apa dibanding yang terjadi sekarang. Bangkit pelan-pelan dan sangat hati-hati agar Hagrid tidak melihat mereka, Harry, Ron, dan Hermione mengintip dari jendela dan melihat bahwa Madame Maxim dan anak-anak Beauxbaton baru saja muncul dari dalam kereta mereka. Siap berangkat ke pesta juga rupanya. Mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Hagrid, tetapi dia berbicara kepada Madame Maxim dengan pandangan sayu penuh damba yang cuma dilihat Harry sekali sebelum ini ketika dia memandang Norbert si bayi naga. Dia akan ke kastil dengan Madame Maxim, kata Hermione sebal. Kukira dia menunggu kita. Tanpa menoleh ke pondoknya sama sekali, Hagrid berjalan di sisi Madame Maxim. Anak-anak Beauxbaton mengikuti di belakang mereka, berlari-lari kecil untuk mengimbangi langkah-langkah besar mereka. Hagrid naksir dia, kata Ron tak percaya. Wah, kalau mereka punya anak, mereka akan memecahkan rekor dunia. Taruhan, bayi mereka beratnya bisa 1 ton. Mereka keluar dari pondok dan menutup pintunya. Di luar sudah gelap sekali. Menarik mantel mereka lebih rapat, mereka berjalan menyeberangi padang rumput. Oh, itu mereka, lihat, bisik Hermione. Rombongan Durmstrang berjalan menuju kastil dari danau. Victor Krum berjalan di sebelah Karkaroff dan anak-anak Durmstrang lainnya di belakang mereka. Ron memandang Krum dengan bergairah, tetapi Krum tidak menoleh ketika tiba di pintu depan sedikit lebih dulu daripada Hermione, Ron, dan Harry. Dia terus saja masuk. Ketika mereka memasuki aula besar yang diterangi cahaya lilin, aula hampir penuh. Piala api sudah dipindahkan dan sekarang berdiri di depan kursi kosong Dumbledore di meja guru. Fred dan George, dagu mereka sudah mulus lagi, tampaknya sudah menerima nasib. Mudah-mudahan Angelina, kata Fred ketika Harry, Ron, dan Hermione duduk. Aku juga berharap begitu, kata Hermione menahan nafas. Yah, kita akan segera tahu. Pesta Halloween rasanya berlangsung lebih lama daripada biasanya. Mungkin karena ini pesta kedua
dalam 2 hari berturut-turut. Harry tak begitu bersemangat menyantap hidangan lezat-lezat yang tersaji. Seperti semua orang di aula, ditinjau dari leher-leher yang tak hentinya dijulurkan, ekspresi tak sabar di semua wajah, kegelisahan, dan anak-anak yang berkali-kali berdiri untuk melihat apakah Dumbledore sudah selesai makan. Harry ingin piring-piring segera disingkirkan dan mendengar siapa yang terpilih menjadi juara. Akhirnya, piring-piring emas kembali kosong dan berkilau bersih. Suara-suara di dalam aula besar semakin keras, tetapi langsung diam begitu Dumbledore bangkit. Di kiri kanannya, Profesor Karkaroff dan Madame Maxim tampak sama tegangnya seperti semua orang. Ludo Bagman berseri-seri dan mengedip kepada berbagai anak, tetapi Mr. Crouch rupanya tak tertarik. Dia malah tampak agak bosan. Nah, piala api sudah hampir mengambil keputusan, kata Dumbledore. Kuperkirakan masih perlu 1 menit lagi. Setelah nama-nama para juara dibacakan, ku minta mereka maju, berjalan di depan meja guru, dan masuk ke ruang berikut. Dia menunjuk ke pintu di belakang meja guru. Di situ para juara akan menerima instruksi pertama mereka. Dumbledore mengeluarkan tongkat sihirnya dan membuat gerakan menyapu dengannya. Serentak, lilin-lilin, kecuali yang ada dalam labu kuning terukir, langsung padam. Ruangan menjadi setengah gelap. Piala api sekarang bersinar lebih terang daripada apapun di seluruh aula besar. Lidah apinya yang biru keputihan cemerlang menyilaukan, membuat mata sakit. Semua memandangnya, menunggu. Beberapa anak berkali-kali melihat arloji mereka. Bisa setiap saat sekarang, bisik Lee Jordan, 2 tempat duduk dari Harry. Nyala api di dalam piala mendadak menjadi merah lagi. Lidah api mulai menyembur. Detik berikutnya, ada lidah api meluncur ke atas, melontarkan sepotong perkamen gosong. Seluruh ruangan terpekik kaget. Dumbledore menangkap perkamen itu dan menjulurkan lengan agar bisa membacanya dengan penerangan nyala api yang sudah kembali berwarna biru keputihan. Juara untuk Durmstrang, dia membaca dengan suara keras dan jelas, adalah Viktor Krum. Tidak mengejutkan, teriak Ron sementara tepuk riuh dan sorak ramai memenuhi aula. Harry melihat Viktor Krum bangkit dari meja Slytherin dan berjalan agak bungkuk ke arah Dumbledore. Dia berbelok ke kanan, berjalan melewati meja guru dan menghilang menuju pintu ke dalam ruang yang telah ditunjuk. Bravo Victor, kata suara Karkaroff membahana sehingga semua orang bisa mendengarnya mengalahkan suara aplaus. Aku tahu kau jago. Tepuk tangan dan sorak mereda. Sekarang perhatian semua orang tertuju ke piala api lagi, yang sedetik kemudian sekali lagi berubah merah. Perkamen kedua dilontarkan oleh lidah apinya. Juara untuk Beauxbaton, kata Dumbledore, adalah Fleur Delacour. Dia, Ron! Harry berteriak ketika si gadis yang mirip Vela bangkit dengan anggun, mengibaskan rambut pirangnya yang keperakan dan berjalan di antara meja Ravenclaw dan Hufflepuff. Oh, lihat, mereka semua kecewa, kata Hermione mengangguk ke arah sisa rombongan Beauxbaton. Bukan sekedar kecewa, pikir Harry. 2 gadis yang tidak terpilih mencucurkan air mata dan terisak, membenamkan kepala di lengan. Setelah Fleur Delacour juga menghilang ke dalam ruangan yang disediakan, aula sunyi lagi. Tetapi kali ini kesunyiannya amat tegang. Berikutnya juara Hogwarts. Dan piala api berubah merah sekali lagi. Bunga api menyembur, lidah api melesat tinggi ke atas, dan dari puncaknya Dumbledore menarik perkamen ketiga. Juara Hogwarts, katanya, adalah Cedric Diggory. Tidak, kata Ron keras, tapi tak ada yang mendengarkannya kecuali Harry. Kegemparan di meja sebelah terlalu besar. Semua anak Hufflepuff telah berdiri berteriak-teriak dan mengentak-entakkan kaki ketika Cedric berjalan melewati mereka, tersenyum lebar menuju ruangan di belakang meja guru. Aplaus untuk Cedric berlangsung lama sekali sehingga
Sehingga baru beberapa waktu kemudian suara Dumbledore bisa terdengar lagi. "Luar biasa!" seru Dumbledore riang setelah kegemparan mereda. "Nah, sekarang ketiga juara kita sudah terpilih. Aku yakin bisa mengandalkan kalian semua, termasuk para pelajar dari Beauxbaton dan Durmstrang, untuk memberi dukungan penuh kepada para juara kalian. Dengan menyemangati para juara kalian, kalian akan berkontribusi dalam Mendadak Dumbledore berhenti bicara, dan jelas bagi semua orang apa yang telah mengalihkan perhatiannya. Api di dalam piala baru saja kembali berubah merah. Bunga api berterbangan. Lidah api panjang tiba-tiba meluncur ke atas, dan pada puncaknya ada secarik perkamen lagi. Secara otomatis Dumbledore mengulurkan tangannya, menyambar perkamen itu dan memeganginya dan menatap nama yang tertulis di atasnya. Hening lama. Sementara Dumbledore terus menatap perkamen di tangannya, dan semua orang di dalam aula menatap Dumbledore. Dan kemudian Dumbledore berdeham dan membacanya. Harry Potter. And that's the end of the chapter. Wow. Makin seru dan makin panjang. Panjang banget ceritanya, chapter 16. Gimana nih menurut kalian? Jadi Harry ternyata kepilih. What? Jadi the fourth champion of Hogwarts. Oke, itu dia tadi. Aku baca buku udah selesai bareng sekarang Nano, tadi Bubu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, chapter 17. Bye.